Gue sampai di interview koran padahal Lagi kayak minus. bukan minus lagi ya itu ya sebenarnya. Karir gue di dunia modeling itu berkat Anda. Meskipun itu karir yang sekali pakai udah kelar gak pakai lagi. Brand itu kan ditentuin sukses atau enggaknya, yang gue percaya itu dari longevity-nya. Bukan dari omset. Bukan dari omset. Nggak ada yang di background bisnis, berarti siapa yang mengajarkan waktu itu? Buku lah. Gimana caranya seorang founder bisa tetap kokoh dengan prinsip dia di hari pertama? Long term planning sebenarnya. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Bintang tamu gue pernah main ke sini. Waktu itu bertiga dengan sosok yang satu businesswoman, satu lagi seorang aktris, Luna Maya, dan juga Mbak Najla. Iya, from Bittersweet by Najla. Dan pastinya ada Aldi di situ, sosok founder dari Tenude Tire. Cuman setelah gue lihat-lihat dan riset, kayaknya itu satu-satunya interview yang hadir di internet. Jarang muncul, tapi terima kasih sudah datang, Aldi. Jarang nongol ya. Kenapa, Di? Jarang nongol karena gue sebenarnya nggak ini sih, nggak ahlinya gue sebenarnya. Kayak gue ngerasa forte gue nggak dilihat banyak orang gitu-gitu. Kayaknya jadi nggak gue aja gitu. Jadi gue biasanya mau kalau kenal aja gitu. Kalau kenal aja. Jadi thank you for being here. Karena I know this business atau this what I'm wearing today gitu, ini menggila sekali gitu, dan masih lasting sampai sekarang gitu. So first congratulations. Thank you. Dan karena nggak ada basically an interview of what you do, who you are gitu. Let's talk about that in this early of the podcast gitu. Okay. Besar di mana, Di, dan di keluarga seperti apa? Gue full di Jakarta dari kecil ya, lahir di Jakarta. Kuliah gue di Bandung. Dan kalau ngomongin background keluarga gue semua profesional ya, nggak ada entrepreneur gitu sama sekali. Di bidang? Corporate sih, banking dan lain-lain gitu. Kebanyakan keluarga gue ya. Dan sebenarnya kalau mau ditarik, gue juga baru sadar kayak 2-3 tahun terakhir gitu, kenapa gue start dari muda gitu, dari umur 17-18 lah gitu usaha. Sebenarnya gue nih anak pertama, jadi agak-agak batu gitu ya. Adik cewek? Adik cewek. Oke. Cuman berdua gitu. Gue pernah magang waktu itu, syarat lulus SMA magang. Gue magang di oil company gitu di Jakarta. Oke. Terus di situ ada temannya bokap gue lah. Ada temannya bokap gue. Ditanya, emang abis ini mau kuliah apa dan mau ngapain gitu. Terus gue bilang, gue pengen nyoba bisnis gitu. Dan waktu itu kayaknya tahun 2000 berapa ya, gue umur 18 tuh. Mungkin 2007, 2008 gitu kali ya. Sekitar segitulah. Nggak common gitu. Nggak common gitu untuk bikin usaha kecil. Kalau sekarang kan semua infrastrukturnya ada digital dan lain-lain, enak lah gitu mulai. Nah waktu itu gue dibilangnya, anak muda nih maunya cepet-cepet bisnis, cepet-cepet kaya dan lain-lain gitu. Dan gue agak batu gitu, jadi itu jadi kayak lihat lu nanti ya gitu. Gitu. Jadi makanya ada urge sama ada ambisi buat segera tuh waktu itu. Dari yang kayak gitu-gitulah, dari yang kayak gitu-gitu. Jadi langsung apapun yang kayaknya bisa jadi bisnis, gue terjun aja udah gitu. Tapi bukan Tenyu pada saat itu ya? Bukan, masih jauh gitu. Masih jauh. Apa waktu itu di otak lo bisnisnya? Waktu itu zamannya nyabannya forum-forum kayak Kaskus gitu kan. Darahku Biru. Sebelum Darahku Biru Kaskus dulu gitu kan. Ya ada sepatu apa dari pabrik yang reject apa gitu, gue jual gitu-gitulah. Jual beli gitu. Sampai akhirnya gue kuliah di Bandung, ketemu sama yang mirip-mirip lah gitu, kayak bikin ini yuk, bikin ini. Dan Bandung waktu itu kan semangatnya emang beda ya. Emang beda sih, kayak semua orang mencoba untuk bikin sesuatu gitu. Bahkan di circle kecil-kecilnya tuh semua kayaknya
ada aja yang mau bikin sesuatu gitu. Kita ikut-ikutan lah gitu, tergerak ikut-ikutan. Akhirnya banyak bikin F&B karena waktu itu kan yang paling kayaknya accessible gitu ya, bikin nasi goreng atau apa yang mulai banyak bikin sampai 4-5 tahun lah gue kuliah, tapi ya gagal semua sebenarnya ya, bikin terus kayak setiap tahun tuh kayak gue sampai di interview koran padahal lagi minus. kayak bukan minus lagi ya, itu ya sebenarnya udah di interview koran kayak anak muda nih yang bisa berbisnis, padahal waktu itu gue mikir ini bisnisnya malah keluar duit sih gitu, nggak, dan duit tabungan habis buat kayak gitu lah. Modal dari mana berarti lu bikin bisnis sana sini waktu itu? Duit bulanan pertama, duit bulanan. Orang tua berarti kan? Ya ada yang dikumpul-kumpulin. Habis itu tahun 2013-14 tuh gue akhirnya beraniin minjam ke bokap. Minjam ke bokap. Waktu itu lagi mau lulus S1. Ya nyokap agak-agak ini ya, kayak nggak usah lah gini. Tapi akhirnya gue dipinjemin ya, dari situ nyoba-nyoba bikin tenyu dan lain-lain gitu. Oh, ya. Lu bikin tenyu ketika masih di bangku kuliah berarti? Nyoba-nyobanya iya ya. Jadi nyoba-nyoba itu maksudnya gimana? Kayak bisnis anak kuliahan gitu ya. Kayak ya udah kita bikin, nggak yang tiap hari dikerjain gitu. Ya seminggu tapi adalah kepikirannya. Proyekan iya gitu. Oke. Berarti ini bukan Prasmul ya? Bukan. Karena di otak gue karir gue di dunia modeling itu berkat Anda. Meskipun itu karir yang sekali pakai udah kelar gak pakai lagi. Dia anak-anak Prasmul semua pada saat itu. Waktu itu banyak temen gue anak Prasmul yang di Jakarta tuh masuknya pada ke Prasmul, teman-teman gue. Nah gue kira ini brand yang ada di pop-up market karena selalu ada juga kan, dan gue lihat perkembangannya emang kadang-kadang orang-orang pop-up market ini sebuah project yang jadi serius pada akhirnya gitu. Nah kalau lo sendiri outsider bahkan dari beda kota gitu, datang ke Jakarta punya sebuah produk atau malah ngegodok bareng sama anak-anak Jakarta pada saat itu? Startnya nggak ada yang bareng sama anak-anak Jakarta ya. Baru start ada sama anak-anak Jakarta tuh mungkin 2015-16 waktu gue mulai sering balik ya. Sering balik ke Jakarta. Mulai punya banyak, maksudnya bukan banyak teman ya. Mulai sering main lah rutin gitu. 2015-16. Jadi sebenarnya waktu mulai banyak dikenal di Jakarta tuh ya gue bawa produk ke orang-orang itu gitu. Oke. Lu gak kapok berarti pas belajar bisnis di awal-awal? Gue mikir waktu itu ya gue udah pilih ke sebelah sini, nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kapok sebenarnya, cuman ya harus dijalanin lagi gitu. Lah, lu nggak kepikiran jadi profesional juga berarti? Kan ada yang bilang gue waktu itu ini soalnya ini maunya cepet-cepet aja, jadi itu yang gue pakai sama gue tahan gitu. Kalau nggak gue salah kan berarti gue umur 18 itu. Lu kepikiran deh orang ngomong apa ya, Di? Pantesan lu gak main sosmed. Orangnya gak kepikiran. Dia lu kasih baju gak sekarang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi dia tahu keberadaan lo? Tahu. Gokil. Dan waktu itu juga gak yang kayak bentuknya marah gitu, enggak ya. Cuman ya udahlah gitu. Iya ya. Jadi ya motivasi buat lo. Enggak konflik juga gitu. Asli. Ya. Oke. Sebelum kita ngomongin tenyu gitu, gue mungkin tertarik juga di cara lo nge-manage sebuah perusahaan gitu. Ketika lo memulai brand-brand yang dulu yang mungkin bisa bilang gagal gitu, apa yang membuat lo akhirnya berubah mindsetnya atau mungkin strateginya yang berubah tuh apa sampai akhirnya lo bisa bikin tenyu gitu? Strategi apa yang dulu dipakai yang sekarang udah gak dipakai? Lebih ke ini sih, lebih ke tabrak aja gitu. Kerjain aja gitu. Apa yang kepikiran kerjain aja gitu. Hit the wall aja udah ajar aja gitu. Nah selama 2 tahun itu kan kita kan, kalau gue core-nya kan sebenarnya lebih banyak interest ke sesuatu yang berbau kreatif ya. Jadi kayaknya apa yang di kepala tuh harus selalu terjadi, dikerjain gitu. Dan karena gue lumayan addicted sama apa yang di imajinasi terus jadi
kenyataan tuh itu tuh kan agak euforik ya. Jadi gue addicted sama itu. Tapi setelah 2-3 tahun tuh itu tuh merepotkan gitu. Merepotkan karena kadang waktu muncul ide itu kita juga nggak tahu itu posisi sama framework berpikir kita bener apa salah gitu. Jadi kalau semuanya ikutin gut feeling, kita nggak banyak lah repotinnya gitu. Kejadiannya gitu di tahun ketiga, tahun keempat. Akhirnya yang ngubah gue itu satu realitanya untuk ngomongin kayak ego kita sebagai founder yang rasanya tahu semua gitu. Yang kedua itu gue mikir tapi nahan ego ini makan tenaga juga kan gitu. Ya. Too much energy lah kalau misalkan kita kerjain kayak ini ego gue atau bukan ya, karena ego tuh bisa dua kan, bisa distraksi, bisa opportunity gitu. Kalau konteksnya apa yang kepikiran dikerjain gitu ya, apa yang kita mau harus dikerjain gitu. Akhirnya gue mikir waktu di tahun keempat kelima gue bisnis gitu, daripada gue lawan ego, karena kan bisnis bikin brand terutama kan maraton ya. Maratonnya udah capek gitu, apalagi di tengah-tengah sambil kepikiran apa, sambil ribet gitu. Gue mikir lebih baik egonya dijinakin aja gitu pakai framework dan pakai sistem. Jadi gue kalau kepikiran apa gue masukin ke framework itu hasilnya kayak gimana ya gue ikutin lah gitu. Nggak ada yang di background bisnis, berarti siapa yang mengajarkan waktu itu? Buku sama gue dulu mentor ya orang-orang di LinkedIn gitu yang rasanya kayak jago-jago gitu, gue call gitu sih, kayak boleh ngopi gitu ya. Karena waktu itu sosial media juga belum segininya ya, gue nggak ngelihat availability-nya gitu loh. Untuk seseorang yang jarang berbaur sih, untuk lo bilang kayak guys ngopi yuk gitu, kayak orang nawarin asuransi gue lihatnya sih. Bener. Tapi yang gue tangkap di situ kalau misalkan kita spesifik ya, kita ngelihat misalkan ada orang jago digital marketing gitu, terus mereka emang expert di sebelah sana, mereka tuh willing sebenarnya. Justru nyari tempat untuk berbagi gitu sih. Oke. Dari situ lahirlah partner-partner lo gak? Mentor iya, cuman kalau partner nggak dari sana sih. Kebanyakan gue kenal teman gitu. Karena yang dari awal banget gitu. Oke. Dan lahirlah brand ini 8 tahun lalu, benar? Ya 8 tahun lalu, tapi efektifnya mungkin 5 ya. Oh. Karena kan mungkin 8 tahun lalu, 3 tahunnya itu kan lagi mencari jati diri ya. Oke. Brand apa ya waktu itu mungkin seperti Tenyu yang menginspirasi lo 8 tahun lalu gitu? Banyak brand luar negeri sih. Jadi kalau kayak Tenyu gitu, prinsip awalnya kan gue zaman darahku biru gitu, gue mulai sering lihat brand luar negeri bagus-bagus, mahal tapi gue nggak bisa beli. Bikin yang gue sendiri pengen pakai gitu. Jadi akhirnya itu bentuknya ekspresi gue aja, ekspresi gue pengen barang kayak apa, di foto kayak gimana, itu campur aduk di sebelah situ aja sih. Lahirlah akhirnya Tenyu. Salah satu obrolan kita 3 tahun lalu adalah lo bahas tentang relevansi, ya kan? Lo bilang in 10 years sebuah brand masih bisa relevan gak sih gitu. Dan sekarang tahun ke-8 kalian, lo melihatnya gimana perkembangan Tenyu? Kalau dari gue outside, dari luar gue ngelihatnya, it's beyond relevant. Karena menurut gue lihat Tenyu almost every day gitu, ada di TikTok, di Instagram, relevansinya kuat sekali gitu. Tapi dari dalam gimana yang lo lihat? Kalau soal brand harus relevan atau enggak, itu pertanyaannya itu enggak yes or no ya, itu kayak kewajiban gitu kayaknya. Karena bukan opsi. Iya, bukan opsi gitu, kayak apalagi kalau misalkan brand yang berbau atau ada intersection sama lifestyle industry gitu, nggak ada yang lain gitu. Karena kan yang dibeli bukan bajunya aja, bukan seberapa bagus fittingnya, nggak itu doang, tapi aspirasi dari brandnya gitu, apa yang brandnya mau sampaikan gitu kan. Jadi nggak ada pilihan gitu. Dan brand itu kan ditentuin sukses atau enggaknya, yang gue percaya itu dari longevity-nya. Dari omset. Bukan dari omset gitu. Dari ujung-ujungnya yang bertahan 15-20 tahun, kemungkinan besar secara probabilitas mereka yang lebih bagus gitu dibanding yang 3 atau 5 tahun aja gitu. Kemungkinan besar gitu ya. Meskipun nggak di semua ya.
Dan kalau misalkan soal kita relevan atau enggak itu kita nggak pernah nilai sendiri kalau dari dalam. Jadi yang gue percaya brand itu dinilainya sama orang luar gitu. Dan bukannya selama ada sales berarti itu relevan? Bisa. Cuman sales itu kan variabelnya banyak ya. Bisa brandnya orangnya semua orang ngerasa suka banget tapi stoknya nggak ada, akhirnya salesnya gitu. Jadi bisa dilihat dari sebelah situ, tapi mungkin time frame-nya kalau mau ngomongin 1 tahun mungkin lihatnya dari mana atau 5 tahun lihatnya dari mana gitu. Cuman kita untuk penilaian kayak kita ini masih relevan atau enggak sih itu kita jarang banget nilai sendiri. Jadi kita biasanya emang pasti tanya ke audiens atau ke customer gitu. Iya. Dan salah satu yang tadi kita bahas off air juga adalah let's say brand kayak New Balance gitu. Salah satu hal yang membuat mereka relevan sekarang akhirnya adalah ya no doubt about it adalah collaborations gitu. Dan itu yang mungkin lo bayangkan juga ya untuk Teju. Benar. Jadi ada ya kalau itu skenario ideal gitu ya. Cuman mungkin kalau kita lagi nggak jalan itu mungkin akibat resources yang terbatas. Tapi kalau kolaborasi menurut gua mau sampai 50 tahun lagi pun itu jalannya gitu untuk stay relevan ya. Iya. Dan tapi let's say hal-hal kayak New Balance gitu. Mereka kan gue gak tahu ya dari segi bisnis gitu. Kolaborasi setelah mereka rame lagi gitu loh. Justru menurut gua mereka rame lagi setelah beberapa kolaborasi kecil sih sebenarnya. Bahkan yang kecil-kecil itu yang kita nggak ya. Gitu. Oke. Dan itu penting di sebuah brand. Jelas itu penting sih. What makes a brand collapse after 5 years? Especially in the retail industry. Stamina sebenarnya sih. Apalagi kalau misalkan lu lihat gue mulai 2019 yang baru balik ke Jakarta gitu ya, baru punya tim yang kokoh. Ya lumayan lah gitu. Dibanding dulu ya, maksudnya kalau dulu berdua bertiga gitu ya. 2020 pandemi, sampai 2023 mungkin ya pandemi. Jadi gue ngelihatnya yang paling memungkinkan itu stamina founder dan timnya sih yang bikin collapse. Karena kalau ngomongin bisnis model lu bisa pivot, kalau ngomongin capital lu bisa cari dan lain-lain. Yang bikin stop ya sebenarnya si founder sih, utamanya ya. Kalau gue decide untuk stop ya itu dia gitu. Bosenan. Mungkin bisa bosen. Oke, berarti pertanyaannya gue ganti, gimana caranya seorang founder bisa tetap kokoh dengan prinsip dia di hari pertama? Long term planning sebenarnya. Ya kalau kita nggak bisa lihat 10 tahun lagi kita di mana, pasti di tahun keduanya ini mau sampai kapan nih gitu. Tapi kan kalau kita ngomong 10 tahun kita harus sampai sini gitu. Kita tahu sendiri journey-nya masih panjang, ya udah jalanin gitu. Nggak ada pilihan gitu. Lo berarti nge-plan 10 tahun itu kapan? 3 tahun lalu lah. What's the plan? International brand. Harus jadi international brand gitu, dalam 10 tahun. Dan di tengah-tengah yang ngebuat gue untuk tetap stay sama, tetap aja mau punya 10 tahun plan, di tengah-tengah tetap kan kayak jauh banget atau kayak gimana. Itu gue beruntungnya gue join Karma Club. Di situ gue ketemu mentor-mentor gue yang jelas-jelas secara expertise dan scalability yang mereka punya gitu. Yang pernah duduk di sini juga ya? Pernah. Ya Mas Aldi Haryo sama partnernya Mas Jun tuh di Karma Club. Mereka jelas-jelas sudah pernah di skala yang jauh lebih besar gitu. Ya gue banyak akhirnya nyontek lah bahasanya ke mereka. Dan input-input itu penting sih di industri. Ya, empowering itu. And it inspires kita. How do you manage to, kalau itu kan pasti gimana ya, secara founder lu punya sense of belonging dalam perusahaan lo gitu, dan lu punya that 10-year vision yang harus lu pegang bersama partner-partner lo misalnya di Karma Club ini. Cara nurunin itu ke anak-anak lu gimana deh? Repetisi sebenarnya. Diingetin terus. Diingetin terus sama how to sih, yang harus disampaikan tuh how to. Teknisnya. Ya clarity sebenarnya, clarity gitu. Clarity, mungkin kita nggak bisa graphic design, tapi
gue bisa bantu untuk kasih contoh graphic design yang kayak gimana yang menurut gue pas sama Tenyu di jangka panjang gitu. Iya, oke. Terus lebih hands on berarti. Iya, behave-nya kayak gimana, orang-orangnya gitu. Gue lebih banyak ngasih referensi ke sana. Agak kontradiktif dengan mungkin generasi yang sangat baru ini. These Gen Zs gitu misalnya yang kayak pembahasan terakhir juga on off dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, nyicip atau mungkin nggak betahan atau mungkin mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan lebih gitu. How do you manage to cope with that generation? Kalau untuk itu kan realitanya ya. Jadi kita sebenarnya kalau gue mikir nggak harus against atau setuju, tapi kalau long term vision gue kayak gini 10 tahun dan gue butuh nih anak-anak yang jauh lebih muda dari gue, Gen Z gitu di konteks ini ya. Justru PR-nya di kita sih. PR-nya di kita gimana modeling organisasi yang fit seperti sama itu. Future workforce gitu. Dan itu PR besar sih, apalagi kita yang udah jalanin gitu kan kayak kita tahu caranya gitu. Tapi kalau misalkan lo ngeliat 10 tahun ya mereka ini yang bakal bantu kita kan. Jadi sooner or later kita harus cope gitu sama cara mereka dan semuanya tentang mereka lah yang bagus dan yang buruk ya. Gila, tapi berarti bisnis model diubah ke cara mereka bekerja berarti. Bukan mereka ngikutin bisnis model kita berarti. Itu yang lebih memungkinkan secara probabilitas kayaknya. Susah banget tapi ya kalau dipikir-pikir. Susah. Iya, lo harus reintroduce the brand, lo harus memperkenalkan that 10-year long goal gitu. Oke. Di titik mana, gue tahu lo gak mau ngomongin omset gitu. Karena I agree bahwa ketika orang berbicara tentang angka yang begitu besar, orang akan sangat terpacu oleh angka tersebut. Mereka gak tahu costnya gimana, struggle saya seperti apa gitu. Tapi no doubt bahwa sekarang hidup lo jauh lebih nyaman daripada lo ketika lagi di Bandung, let's say gitu. Oh iya. Di titik apa lo merasa bahwa Tenyu udah nyampe sini nih, udah bikin gue nyaman gitu? When was it? Waktu gue udah bisa bikin plan 1 tahun ke depan yang super spesifik gitu. Yang duitnya ada. Iya, jadi possible gitu kan. Gue tahu pasti ini di bulan 12 ini bisa dilakukan kalau nggak ada force major atau black swan gitu. Iya. Di sebelah situ sih gue ngerasa oke, ini tinggal dijalanin gitu. Tahun keberapa tuh? Nggak lama sih, itu 2023 kayaknya. Oh ya baru 2023? 2023. Yang benar-benar gue ngerasa ini dari Januari sampai Desember nih bisa works nih gitu. Rezeki paling gede berarti pandemi dong bisa gue bilang. Ya rezeki dan nggak rezeki sih. Oke. Ya karena pandemi itu lebih ke banyak bukan soal bisnis ya, lebih ke soal kita sebagai individu yang terlalu banyak yang dipikirin di satu waktu gitu. Ya. Tapi kalau secara bisnis ya gue ngerasa emang momentumnya ada tinggi ya pada saat itu. Bahkan ketika orang-orang nggak kemana-mana gitu. Benar. Oke. 3 tahun lalu kita ngebahas bahwa lebih malah 3-4 tahun lalu kayaknya kita ngobrol tentang bagaimana Tenyu nih seragam anak panti Blok M kan? M-Block malah waktu itu. Dan bisa dilihat banyak banget pada saat itu I think one design gitu, nyebutnya apa sih? Artikel ya? Iya, satu artikel gitu punya Tenyu yang dilihat di mana-mana gitu. Was that article game changing buat lo? Iya, karena itu satu-satunya artikel yang selama 5 tahun masih dijual terus ya. Ada strateginya gak sih? Nggak ada, itu pure ekspresi dari desainer gue namanya Elmar Pradana. Itu Elmar yang bikin? Itu Elmar yang bikin. Gitu. Jadi pure ini, dan kita juga selama tahun-tahun ini itu akhirnya kita coba ngekrek, coba waktu itu lu perasaan lu, posisi hidup lu tuh lagi di mana sampai lu keluar desain ini. Gak gitu. Keluar lagi? Ya itu susah ya, kayak lu punya sindrom gitu loh, lu udah ada satu yang berhasil akhirnya jadi ada beban gitu. Fun fact, gue dulu tuh deket banget sama Elmar kan. Karena kita satu kampus, kita mulainya bareng, we started off together. Gambar dia selalu jelek sih, inget gue. Gak sejago itu kayaknya dia. Elmar tuh keywordnya mungkin kalau desain tuh dia bold gitu ya, berani ya. Jadi di zaman itu tuh lo desain baju muka gitu tuh
Gak ada yang itu mau tuh gitu. nggak ini sih gitu. Dan kita pun, gue pun waktu ngeliat ya oke ini keren dan anak-anak kantor suka, tapi gue nggak ngira itu bakal dikonsumsi sama Publik sebanyak itu ya. publik gitu. Oke. 2 kali menurut gue lo viral. Yang pertama adalah baju itu. Yep. Yang kedua adalah sorry ya tipe aku. Nah oke. TikTok. Ya. Dan gilanya lagi, ini semua lo desain, Ya. lo rancang gitu. Yep. Talk to me about it. How did you do this? Jadi rancang itu ada yang iya ada yang enggak. Jadi waktu tahun 2022 akhir atau 2023 awal tuh kita tahu kalau kita harus berada di TikTok aja. Kita harus punya presence di TikTok gitu. Dan waktu itu nggak ada yang main gitu di kantor, nggak ada yang main TikTok. Gua pun sendiri nggak punya aplikasinya di handphone gua gitu. Akhirnya kita coba bikin framework dari sebelah sana. Jadi gitu pokoknya harus ada di TikTok dan harus besar di TikTok. Dan ini belum jualan berarti ya? Belum ada TikTok Shop berarti kan? Belum. Mungkin setelah berapa bulan itu ada tuh, deket lah itu. Terus akhirnya kita mulai nyari talent waktu itu. Si Mas Tenyu Rahman Permana. Iya. Namanya sama berarti? Sama siapa? Lah, lu bukannya Permana juga ya? Perdana. Oh, Perdana. Banyak ya, Elmar Pradana, Oh iya, Renaldi Pradana. Rahman bro. Ya. Elmar Elian sama. Iya. Pernah semua kayak. Iya. Terus nyari talent, habis itu kita bikin framework. Jadi framework waktu itu menurut gue pembuatan konten di TikTok tuh challenge-nya 2. Pertama untuk nyari format apa yang FYP gitu. Nyari formatnya apa? Emang gitu. ada ya? Ternyata ada. Itu kan bentuk kontennya lah, bentuk konten yang paling probabilitasnya paling tinggi untuk viral tuh yang mana gitu. Yang kedua, setelah itu viral, konten seperti apa yang bisa kita bikin dengan cepat dan dengan murah gitu. Kayak kita tahu kalau konten pergi ke luar negeri gitu, kemungkinan viral gitu. Tapi kan nggak bisa kita lakuin setiap hari dan kosnya gede. Dan kosnya besar. Terus TikTok waktu itu kita percaya tentang volume. Jadi 4-5 bulan itu emang belum viral waktu bikin framework. Mungkin kerasa cepat akibat setelah kita nemu satu, oke, kita ngobrol sama tim kreatif sama Rahman, kita bakal fokus di sini, kita bakal banjirin TikTok dengan konten ini sehari 8 gitu. Sehari 8? Sehari 8 waktu itu. Konten yang mana? Sorry ya tipe aku tuh sehari 8 gitu. Jadi Rahman ya bener-bener setiap hari di dalam ruangannya itu dia. Tunggu. Sorry ya tipe aku tuh datang dari netizen atau bukan? Itu sebenarnya kan waktu awal-awal bikin tuh kita nyoba multiple ini ya, variation ya. Jadi banyak banget tipe yang dicoba gitu. Nggak yang, jadi kalau sorry ya tipe aku itu nggak pernah didesain untuk dari awal. Oke, kita kontennya tentang sorry ya tipe aku gitu. Lu eksperimen yang banyak. Ya, eksperimen yang banyak, nemu itu satu. Yang meledak. Yang meledak satu tuh. Habis itu ya udah kita pilih itu gitu. Siapa otaknya tapi di balik kita? Ya Rahman waktu itu yang trial semuanya ya. Sendiri. Sama ada tim kreatif mungkin ngobrol beberapa, karena kan 4-5 bulan nggak. Iya. Nggak nemu-nemu nih. Nggak nemu-nemu gitu kan. Akhirnya ya, itu udah proses iterasi kesekian lah itu. Did you invest in Rahman? Ya dia tim berarti salary kan? Salary. Selama 4 bulan dia nggak ngasilin apa-apa. Lo sebagai atasan gitu. Yep. Apa yang lo rasain waktu itu, kayak was this a bad strategical move atau gimana? Enggak sih. Gua ngerasa emang ini butuh waktu gitu. Jadi kalau misalkan setelah 4 atau 5 bulan kita stop, ya kita lebih jauh lagi mulainya dari bulan 0 lagi kan nanti. Benar. Dan waktu itu gue percaya si Rahman ini berbakat di entertaining people gitu. Jadi kita tinggal temuin aja ekosistem apa gitu yang kayaknya. Ketika nemu selebrasi kayak gimana berarti itu? Kasih bonus Rahman. Kasih bonus. Ya itu di celebrate, di acknowledge lah ini berhasil, dan ini di tengah-tengah justru kan yang jadi problem itu yang di tengah-tengah bosan kan. Ya.
tengah-tengah bosen konten kreator apalagi gitu, mereka kan kreatif gitu, kayak pengen nyoba sesuatu yang baru. Tapi waktu itu gue jelasin kita kan posisinya brand, jadi kita harus make it stick gitu. Dan kalau kita ngelihat di luar sana yang di industri kreatif itu yang jago-jago yang longevity-nya bertahun-tahun gitu, kayak lu inget Star Wars ya karena mereka berapa episode gitu. Untuk menurut gue suksesnya adalah dibikin satu tipe itu sustain gitu over years gitu, bukannya brilliant satu habis itu udah habis itu cari lagi gitu. Continuity-nya itu. Iya, justru itu ya itu yang tricky itu. Oke. Sorry ya, tipe aku ini berarti I can say it was by design, I can say it was not. Karena kan lu nyari orang ya, lu nyari konsep ya, akhirnya ketemulah si konsep itu gitu. Tapi kan di industri social media yang sangat cepat ini, trend come and go. How do you manage to stick to one trend for the past 2 years berarti? Almost 2 years. Itu waktu bikin, kenapa kita pilih si Sorry Tipe Aku itu kontennya, karena kita nganggep ini trennya bisa ditempel, semua tren bisa ditempel di situ. Kayak misalkan lagi rame tentang Korea, ya udah tentang Korea, ngomongnya Sorry Tipe Aku siapa, orang Korea gitu. Kayak kemarin timnas habis main gitu, ya tentang pemain bola gitu. Jadi bentuknya korelasi framework dan platform itu sih sebenarnya. Wow, oke. Berarti ketika lo punya ini gitu, sebuah konten yang terus-terusan ada, call to action untuk orang belinya gitu, besar atau kecil berarti persentasenya? Untuk sekarang karena kan platform jualan kita kan sekarang banyak ya. Ada marketplaces, ada website, ada TikTok Shop mungkin. Itu tuh nggak bisa ke-attribute dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan gitu, bahkan nggak bisa kita track gitu. Oh, konversinya nggak bisa kelihatan ya? Susah, karena lu bisa aja lu lihat di TikTok lu beli di marketplace mana gitu, itu kan dua kecuali survei. Ya, kecuali survei, dan itu mahal gitu. Ya. Dan itu mahal dan terlalu lama lah gitu. Kita ngelihatnya banyak audiens baru dan banyak customer baru. Itu yang kita bisa tahu pasti. Tapi kita nggak tahu pasti seberapa banyak dan gimana cara maksimalinnya, kita lagi menuju ke sana. Tapi selama diomongin berarti it works. Yap, karena untuk diomongin aja sebenarnya kalau kita nggak punya format itu, kita tetap butuh keluar duit gitu kan. Ya. Kita anggap selama bisa diomongin tanpa keluar duit itu a win. Itu win. Oke. Dan itu adalah konversinya, tapi you don't know the exact numbers. Yep. Cara untuk tahu konversi the exact numbers adalah untuk mempunyai sebuah toko. Benar. Yang lo setelah 8 tahun masih belum punya juga. Masih belum punya. Strategical? Iya dan tidak lagi ya. Iya dan tidak ya. Kalau kita tahu sooner or later toko tuh harus lah. Oh oke. Berarti lo tipe orang yang memang mewajibkan punya toko. 1 tahun terakhir gue mikir itu tuh udah harus lah gitu. Brand harus bisa disentuh secara langsung gitu. Setuju. Di experience secara langsung gitu. Cuman yang gue maju mundur tuh timing. Karena gue ngerasa di beberapa kalau timingnya bener dia a lot easier. Oke. Setelah gue pikir-pikir lagi, semakin gila lagi bahwa seseorang beli sebuah baju tanpa mereka nyoba, tanpa mereka nyentuh, dan lakunya gila-gilaan. How? Why? Why deh pertanyaannya gitu. Why do people do that, especially with Tedu? Oke, kalau ini dari kita ya, orang tuh kan keputusan membelinya kan ada yang logical, ada yang emosional, dan emosional tuh majority sebenarnya. Oh really? Ya. Wow. Ya kayak kita impulse buying itu kan bahasanya kan. Yeah. Impulse buying itu karena bahkan logika lu nggak ikut main gitu waktu lu beli, tiba-tiba check out aja gitu. Asumsi kita sih itu akibat komunikasi dari brandnya. Feeling dari konten-konten kita atau mereka feel entertain, ketawa. Jadi begitu habis ketawa, lu udah bisa bikin orang ketawa, lu harusnya bisa bikin orang beli gitu.
Paham. Berarti porsi paling gede yang you invest in adalah the creative side of Tenyu atau production. Kalau secara core competence kita ngerasa kompetensi kita emang di creative side. Oke. Jadi itu early days ya, itu investmentnya banyak ke sebelah sana. Tapi kalau ngomongin kita mau grow kan, mau lebih besar daripada tahun sebelumnya, udah pasti production. Itu yang paling makan banyak lah. Oke. What makes you so stressful lately? Gak ada sih. Jadi bukan Enak banget. bukan ini ya. Jadi kalau stressful, gue mikir semua harus stop stress sampai gue pulang naik Gojek ke rumah gitu. Itu harus sudah stop aja. Cuman ya common sebenarnya, cash flows dan sales, ya itulah hal-hal yang kayak gitu. Cuman nggak kayak yang lo stress abis itu lo pengen nyerah nih atau belum kesana sih gitu. Enak banget ya posisi seperti itu. Gak yang enak juga sih, gue mencoba untuk nggak aja gitu. Jadi itu kayak lebih ke pilihan gitu loh, bukannya kalau gue milih untuk bisa. Ya itu tadi sales dan lain-lain, itu production itu gue nggak ada hati di sebelah sana, tapi gue wajib gitu kan. Oh, paham. Jadi stresnya karena kayak kewajiban, bukan karena kepikiran ya. Iya. Okay. Gue dapat informasi bahwa lo nggak akan keluar kantor kalau misalnya anak-anak lo nggak keluar kantor. Yap. Lo adalah orang terakhir yang nutup pintu kantor. Iya. Tapi kalau misalkan mereka lembur sampai jam 1 gitu, gue sekarang udah nikah ya agak harus perang gitu. Jadi saya harus pilih. Kalau dulu sebelum gue nikah ya gue pasti most of the time gue terakhir. Is that a mindset yang diturunin dari keluarga atau apa gitu? Enggak sih, kalau gue lebih mikir kalau guanya aja hitung-hitungan tentang itu gitu ya. Perusahaan gue ini kecil nih. Perusahaan gue kecil, abis itu gue ngerasa dihargain lah, orang mau bantu gue kerja tuh. Jadi gue itu upaya gue mencoba membalas itu sih. Wow. Plek-ketiplek dengan aku ya guys. Kok teman-temanku tidak setuju nampaknya. Dan beberapa hal yang lo lakuin di kantor itu, lo kan melihat semua hal yang sedang terjadi gitu. Diskusi sesering apa dengan tim-tim yang ada di situ gitu? Oh, sering banget. Dan apalagi semua kebanyakan sumuran kan, setahu gue tuh tanya. Yap. Dan apakah lo open dengan input orang di luar gitu apa? Oh iya. Diskusinya dari luar pun seperti apa gitu? Apakah are you guys open, let's say tiba-tiba ada investor datang gitu? Is that an open discussion untuk lo dengan tim gitu? Or do you keep it to yourself since you're a quote-quote single owner gitu? Tergantung konteks. Okay, how transparent is a discussion gitu berarti? 90% gue sampein sih. Bahkan kalau kita lagi merah gitu aja gue tebar itu ketakutan di tengah kantor gitu. Misalkan bulan ini kita nggak on target, kalau nggak on target bulan depan kita bisa gimana itu biasanya gue. Iya, biar stresnya bareng-bareng ya? Benar, gitu, biar setuju. Bareng lah gitu. Iya, gue pun merasa hal yang sama sih, bahwa sebuah perusahaan harusnya menyampaikan status mereka secara finansial tuh di mana gitu. To appreciate them, tapi at the same time to gain more work at the end gitu. What would you do different di awal gitu dengan Tenyu? Ada nggak? Mungkin lebih banyak nanya kayaknya. Jadi gue balik lagi ngomongin mentor. Gue baru punya mentor 2 tahun terakhir ya. Gue ngerasa itu empowering sama tempat nyontek itu jadi dibalik mikirnya. Kalau dulu gue mikir gimana caranya nyampe tujuan gue secara cepat. Kalau sekarang gue lebih mikirnya gimana gue ngapus variabel-variabel yang bikin gue nggak nyampe ke tujuannya gitu. Paham. Dibalik gitu. Itu kalau bisa dari awal gue mikir kayak gitu sih, kayaknya jeblosnya nggak sebanyak kemarin-kemarin. Emang hambatan terbesarnya apa untuk going to becoming an international brand? Oh banyak. Kompetitor atau apa? Resource, capability ya. Banyak sih kalau kita mau jadi international brand, PR-nya tuh kayak PR dari nol gitu. Ya. Kayak sama aja lu dari
ide ke brand, dari brand ke international brand tuh sama ininya lah, sama stepnya itu. Ya. Lu tipe orang yang ketika ide lu nggak berhasil dijadikan, ya you get really pissed gitu. That's what I know gitu. Karena apa yang ada di otak lu harus terjadi gitu. What if this cannot happen gitu? Kalau misalnya 10 tahun lagi tidak menjadi brand internasional gitu. Apakah lu ada backup plan-nya gitu, Dik? Nggak ada, berarti kita ubah 10-nya jadi 15 mungkin. Gitu. Ya, kita Durasi ubah, ya? Iya, durasi gitu. Sampai jadi pokoknya gitu. Gokil. Oke. Gue mau ngebahas mungkin di akhir podcast ini adalah tentang leadership gitu. Tadi lu sempat nyinggung dikit tentang ego dan gue paham ketika membuat sebuah bisnis it needs lots of ego gitu. Yang lo sampaikan juga tadi, apa yang ada di otak gue harus terjadi gitu. Cara kita melatih ego kita gimana sebetulnya, Di? Karena ada sebuah garis di mana this is reality and this is just in your mind gitu. How do you say it? How do you deal with it atau mungkin kompromi dengan ego lo gitu dari segi bisnis? Jadi bahasanya konteksnya kita jinakin ego kita. Betul. Biar ego itu bekerja buat kita gitu. Tadi 2 mungkin udah gue sebut dikit-dikit. 1 punya mentor sama long term planning. Itu ngejinakin abis-abisan lah. Itu kan kayak lo misalkan orang. Ya misalkan gue nanya Mas Aldi Haryo atau nanya Mas Jun gitu. Mas, menurut lo ide gue kayak gini gimana? Kan mereka bilang enggak. Oke. Itu sedikit lah ketampar, akhirnya bikin kita punya gap time untuk mikir lagi gitu. Yang masalah adalah kan kadang-kadang kita kepikiran apa, ego kita ngomong gini, besok kita kerjain, habis itu besoknya kita crash and burn gitu. Nah yang terakhir di antara 2 itu gue banyak dapat pelajarannya dari dunia investment. Seperti gue baca-baca buku gitu. Kan kalau investasi juga sama, mereka harus lebih parah lagi, bahkan mesti tahan gitu. Mesti mikirnya mesti jernih gitu. Jadi yang gue banyak pakai itu mental model sebenarnya. Jadi daripada gue kepikiran ini gue salah atau bener, gue masukin aja ke rumusnya deh gitu. Masukin ke rumusnya ngomong hasilnya kayak begini, gue ikut itu udah. Jadi banyak ego tuh kan kayak ngomonginnya feeling ya. Begitu dia nyampe logika, kadang bahkan dia nggak nyampe logika gitu. Jadi mental models itu menurut gue ngerasionalisasiin apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan nanti ujungnya masuk ke dalam rumus mental models itu ini nggak rasional, ya udah gue ngerasa juga ya udah gitu. Nggak gue paksain gitu, nggak ini rumusnya salah gitu, nggak gitu. Akhirnya gue nurut sama framework dan sistem gitu. Dulu lo nggak kayak gitu berarti kan, Dik? Oh enggak lah, karena menurut gue fase founder ya, tipenya beda-beda kayaknya. Jadi setiap fase brand itu requires gue yang berbeda sih kayaknya. Gitu. I agree. Pendewasaan nih. Iya, jadi mungkin dari saat kalau misalkan gue kayak sekarang gitu, maksudnya dengan cara berpikir gue sekarang, mungkin waktu tahun 0 sampai tahun 1 malah nggak ngapa-ngapain mungkin ya. Gitu. Malah jadi nggak sesuai dengan gutsnya nggak sebesar itu soalnya. Iya. Karena variabelnya jadi banyak gitu kan, dan sebenarnya serunya kan waktu lu cuman leap of faith leap of faith gitu. Udah cobain aja honeymoon gitu. Phase Honeymoon phase gitu. Oke. Yang pertanyaan kedua sebelum menutup adalah gimana caranya lu menurunkan ego untuk tidak bikin sub brand atau bisnis baru? Karena ini kan berarti berhasil. All you have to do is just copy paste it. That's the logic gitu. Gimana cara lo, karena I believe you don't have any other clothing brand at least gitu. You don't kan? Berarti so how do you lower that ego gitu? Gue nggak berusaha sih itu sebenarnya. Kalau ego itu gue nggak, kalau tentang nggak bikin belum bikin brand lagi itu gue sama sekali nggak berusaha, karena gue udah dijagain sama si long term plan-nya itu. Jadi instead gue nahan diri untuk bikin atau gue beranikan diri untuk bikin, ya gue get back lagi ke long term plan-nya. Kapan gue harus? Wait, the long term plan goalnya adalah to gain more revenue dong. But isn't it? Gue pertanyaan bodoh. I don't come from a business background. Tapi isn't copy pasting a brand yang udah settle itu berarti doubling the revenue?
Yes, tapi kan ada variable resources kan. Doubling the cost juga berarti. Doubling the cost. Orang-orang di dalam kantor gue ready atau tidak. Kalau misalkan enggak, apa yang harus dikerjain dulu PR-nya gitu-gitunya. Oke. Ya, berarti that's logical. Dan kalau misalnya teori yang lo jalanin selama 8 tahun ini diubah ke brand yang jauh dari fashion gitu misalnya, will it work, will it not? Karena ini, kalau fakta gue nggak tahu ya. Kalau fakta gue nggak tahu, tapi kalau yang gue percaya itu bakal aman-aman aja. Kalau mau diubah industri, tapi yang jadi poin penting, karena bikin brand atau bikin bisnis itu maraton, kita harus ada hati. Jadi kalau misalkan di industri apa deh gue yang nggak ada properti, misalkan gue nggak ada ketertarikan gitu, mau frameworknya dipakai tapi gue nggak ada ininya, balik lagi ke stamina foundernya nggak akan kalah gitu, kalah stamina pasti. Sama yang passionate. Lo sampai bikin sebuah kalau kita bicara tentang tren lagi nih. Gue baru ingat lo bikin salah satu tren yang si sorry ya tipe aku Park Min Yoon gitu. Itu sampai terjadi gitu. Hal-hal kayak gini tuh you don't expect it to become like this berarti atau gimana? Kalau harapan iya, tapi kalau tahun ini ada kayak gitu enggak sih. Jadi kalau misalkan ceritanya yang kayak how did it happen gitu? Rahman lah. Jadi kan orang lihat kontennya, habis itu jadi makin banyak yang kenal sama Tenyu, sama Rahman, akhirnya jadi banyak obrolan. Dan itu gue percaya kalau kita bikinnya seneng, kita bikin orang seneng gitu. Begitu orang seneng sama kita, mereka mau bantu gitu. Dan itu TikTok kan maksudnya gokil ya. Orangnya banyak banget lah. Jadi begitu ada, oh ini ada mau datang nih, dia ngontak gitu. Bisa nggak main ke kantor Tenyu gitu. Akhirnya banyak kayak gitu sih. Oh gitu, banyak yang minta sekarang? Bukan minta sih, justru lebih banyak opportunity yang ditawarkan dibanding yang kita cari-cari ubek-ubek gitu loh. Oke. Well, I hope Tenyu grows even bigger dan semoga nggak menjadi 10 tahun tapi dalam waktu 7 tahun ke depan. Amin. Sih. Lo bisa berada di ranah internasional gitu. And that's the goal and that for me inspires me to actually think about what in the next 10 years I should be doing gitu. Aldi, terima kasih banyak. Ada lagi mau ditambah? Gak ada. Aman. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya Yes Lawrence. Saya Renaldi Pranakusuma. And I'll see you guys next week. Bye-bye.